Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan proyek nasional penting. Beliau berencana membangun pelabuhan besar di Selat Malaka. Ini bertujuan mengubah peran Indonesia dalam perdagangan laut dunia. Pelabuhan ini memanfaatkan garis pantai Indonesia yang panjang. Proyek ini mendukung rencana pembangunan ekonomi baru. Tujuannya bersaing dengan pusat perdagangan di kawasan ini. Presiden Prabowo percaya ini saatnya Indonesia mengambil bagian lebih besar. Pemerintah melihat ini sebagai kesempatan memajukan ekonomi negara. Pelabuhan ini diharapkan memajukan pembangunan dan menciptakan lapangan kerja. Pembangunan pelabuhan ini sejalan dengan pandangan maritim Presiden Prabowo. Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk dan paling penting di dunia. Sebagian besar barang dagangan dunia melewati perairan sempit ini. Selat ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, sehingga sangat penting untuk perdagangan internasional. Laporan menunjukkan lebih dari 100.000 kapal melewati Selat Malaka setiap tahun. Nilai perdagangan yang melewatinya diperkirakan sekitar $5 triliun setiap tahun. Negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan India sangat bergantung pada jalur air ini untuk impor energi dan pasar ekspor mereka. Indonesia, Malaysia, dan Singapura berbagi tanggung jawab untuk keamanan dan navigasi di selat ini. Rencana Presiden Prabowo membangun pelabuhan super di sini adalah upaya langsung untuk memanfaatkan keuntungan ini dengan lebih baik. Peningkatan investasi Indonesia pada infrastruktur pelabuhan dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengawasi dan mengamankan jalur air penting ini. Pelabuhan super yang diusulkan ini direncanakan menjadi fasilitas yang paling modern. Rencananya, pelabuhan ini akan memiliki terminal peti kemas berkapasitas tinggi yang dirancang untuk menangani kapal kargo terbesar. Infrastrukturnya akan mencakup derek canggih dan sistem pengelolaan lapangan yang efisien. Pelabuhan ini akan menggunakan teknologi pintar, termasuk proses otomatis dan pelacakan kargo secara langsung. Sistem digital yang canggih akan memperlancar proses bea cukai dan operasional pelabuhan. Desain keseluruhannya menekankan kemampuan untuk dikembangkan dan keberlanjutan. Pelabuhan modern semakin banyak menggunakan teknologi ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan. Pelabuhan super ini dimaksudkan menjadi aset jangka panjang bagi Indonesia, dibangun untuk kekuatan ekonomi, sekaligus tanggung jawab terhadap lingkungan. Dampak ekonomi dari pelabuhan super ini bagi Indonesia bisa sangat besar perubahannya. Tahap pembangunannya saja akan menciptakan ribuan lapangan kerja. Setelah beroperasi, pelabuhan dan kawasan industri di sekitarnya akan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Ini termasuk pekerjaan di bidang logistik, manufaktur, operasional pelabuhan, dan layanan pendukung. Proyek ini adalah investasi langsung pada sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi Indonesia. Dengan menyediakan fasilitas kelas dunia, Indonesia dapat menarik lebih banyak kapal singgah secara langsung. Ini mengurangi ketergantungan negara pada pengiriman barang melalui pelabuhan asing. Pelabuhan super baru Indonesia akan bersaing langsung untuk lalu lintas pelayaran yang sama dengan Singapura. Jika Indonesia dapat menawarkan layanan yang sebanding atau lebih baik dengan harga bersaing, ini bisa mengalihkan sebagian besar bisnis dari Singapura. Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk pelabuhan super di Selat Malaka adalah bagian penting dari visi maritim yang lebih besar. Agenda ini termasuk swasembada pangan melalui industri budidaya perairan dan perikanan laut dalam. Strategi ini menekankan perbaikan infrastruktur pelabuhan di seluruh Nusantara. Memperluas jalur transportasi laut menurunkan biaya logistik. Fokus maritim ini terkait erat dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Visi Prabowo menghubungkan pembangunan pelabuhan dan pemindahan ibu kota menjadi strategi nasional untuk kemajuan maritim. Tujuan utama di balik prakarsa maritim Presiden Prabowo adalah penguatan kedaulatan Indonesia. Membangun infrastruktur maritim yang kuat dipandang sebagai penegasan nyata dari kedaulatan ini. Pelabuhan besar di Selat Malaka memperkuat kehadiran Indonesia di salah satu jalur air paling penting di dunia. Ini meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mengatur dan mengambil manfaat dari kegiatan maritim di dalam wilayahnya. Penekanan pada pembangunan kemampuan maritim yang kuat tidak hanya mencakup infrastruktur komersial,
tetapi juga kemampuan untuk mengamankan perairannya. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas untuk dilindungi dari penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, perompakan, dan kejahatan lintas negara lainnya. Pembangunan pelabuhan modern dapat mendukung operasi angkatan laut dan penjaga pantai. Komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan jalur laut sudah terlihat melalui patroli maritim 3 negara bersama Malaysia dan Filipina. Pelabuhan super baru ini dapat lebih lanjut berkontribusi pada keamanan maritim regional. Berinvestasi pada sumber daya manusia maritim memastikan Indonesia memiliki keahlian untuk mengelola wilayah lautnya secara efektif. Manfaat yang bisa didapat dari proyek pelabuhan Super Selat Malaka ini sangat besar bagi Indonesia. Jika berhasil diwujudkan, proyek ini bisa sangat memajukan ekonomi nasional. Peningkatan volume perdagangan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan industri pendukung akan menyumbang pada PDB yang lebih tinggi dan standar hidup yang lebih baik. Pelabuhan ini dapat menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global. Namun, pekerjaan sebesar ini bukannya tanpa tantangan. Mendapatkan pendanaan akan menjadi langkah awal yang sangat penting. Proyek ini juga akan membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang sangat teliti untuk menghindari keterlambatan dan pembengkakan biaya. Persaingan akan ketat, terutama dari pelabuhan Singapura. Pelabuhan baru Indonesia perlu menawarkan keunggulan yang menarik dari segi biaya, kecepatan, dan keandalan. Pertimbangan lingkungan juga akan memainkan peran penting, yaitu menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.